Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan anak kita, Apollinaris Aristo Warani, dengan Lucia Maria Lourdes Tucson. Dengan penuh syukur, gereja menyambut dengan sukacita saudara-saudari dalam perayaan kasih ini. Dan semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya dengan hati yang suci. Bapak Pastor yang kami hormati dan kasihi, seluruh rumpun keluarga besar hendak menghantar kedua anak kami, Apollinaris Aristo Warani dan Lucia Maria Lourdes Tucson, untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Dengan ini saya mengucapkan selamat datang ke rumah Tuhan. Hari ini kalian datang dengan didampingi saksi dan keluarga untuk meresmikan ikatan perkawinan suci guna membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Selaku pejabat gereja, dengan senang hati saya menyambut kedatangan kalian. Semoga Tuhan sumber cinta kasih sejati menerima dan merestui niat baik ini. Untuk itu, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama menuju ke depan altar Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Masuki gerbang-Mu dengan kekasih pilihan-Mu, satukanlah kami berdua yang sedamai halau-nya, janji berbagi dua sejoli, arungi samudra dengan penuh kasih.
memasuki rumah Tuhan ini. Yang berbahagia kedua mempelai Apollinaris Aristobarani dan Lucia Maria Lourdes Huxon bersama Bapak Mama Saksi, orang tua, keluarga, saudara-saudari umat beriman yang sama-sama saya kasihi. Hari ini menjadi momen penuh syukur dan bahagia yang mau kita rayakan secara bersama-sama, berkenaan dengan kedua anak-adik saudara dan saudari kita. Keduanya akan tampil ke depan altar Tuhan untuk meneguhkan janji setia mereka membangun hidup bersama sebagai suami istri. Sembari kita bersyukur atas rahmat sakralnya pernikahan yang sebentar lagi akan mereka terima, kita juga tetap memohon agar kekuatan dan berkat yang mereka terima hari ini sungguh-sungguh meneguhkan dan menguatkan mereka dalam bangun kesetiaan mereka hidup bersama sebagai suami istri sampai kekal. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai Apollinaris Aristobarani dan Lucia Maria Lourdes Huxon dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Bukukanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan meraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kedua mempelai yang berbahagia, Bapak Mama Saksi, orang tua bersama keluarga, saudara-saudari umat Tuhan yang sama saya kasihi. Saya mengutip beberapa teks dari bacaan suci yang barusan kita dengarkan bersama, menjadi titik dasar permenungan kita di hari pernikahan penuh syukur dan bahagia bagi kedua mempelai ini. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan sabda Tuhan mengatakan, kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Menjadi satu dari dua pribadi yang berbeda tidaklah mudah dan gampang. Menjadi satu dari dua pribadi dengan latar belakang dan kehidupan berbeda bukanlah sebuah tugas pekerjaan yang mudah dan gampang. Karena itu berjuang agar bisa menjadi satu dan tetap menjadi satu. Kita butuh perjuangan untuk mempertahankan kesatuan itu. Karena itu bacaan Injil yang hari ini berbicara tentang perceraian sesungguhnya mau menekankan bahwa pentingnya kesatuan itu dalam bangun hidup bersama sebagai suami istri agar tidak terjadinya perceraian.
yang berikut. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, dia menekankan beberapa poin penting. Yang pertama, kasih hendaknya jangan melakukan. Lalu yang kedua, berteguhlah dalam. Anda berdua dipersatukan menjadi satu karena kasih. Satu dari timur, satu dari Manggarai. Datang bertemu dan menjadi satu hari ini. Dan kesatuan Anda dikukuhkan dan disahkan oleh Allah sendiri pada hari ini menjadi satu. Karena kasih. Kalau bukan kasih yang mempersatukan, Anda berdua tidak mungkin hari ini maju tampil ke depan altar Tuhan. Dan kalau benci yang mempersatukan Anda berdua, tidak mungkin Anda juga tampil pada hari ini di depan altar Tuhan. Tetapi justru karena kekuatan kasih. Dan kekuatan kasih yang pertama itu datang dari Allah. Kekuatan kasih Allah yang mempersatukan cinta Anda berdua. Dan dalam kaitan dengan itu, dalam membangun kesatuan hidup bersama sebagai suami istri, membangun rumah tangga Anda, ingat, berteguhlah dalam Tuhan. Jangan melupakan kekuatan dasar cinta yang telah mempersatukan Anda berdua, yakni Tuhan. Tuhan telah membawa Anda berdua dan mempersatukan Anda berdua pada hari ini untuk menjadi satu, dan kesatuan Anda tak dicelai. Karena itu, hidupilah kasih Allah itu sendiri di dalam rumah tangga Anda. Dan biarkanlah Anda sendiri juga mengalami kebesaran kasih Allah yang sudah mempersatukan Anda pada hari ini di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Dan ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang tidak gampang. Lalu pertanyaan, membangun hidup bersama menjadi suami istri, gampang atau tidak gampang? Halo, berdua. Gampang atau tidak gampang? Gampang nih? Tidak gampang. Ada tantangan, ada kesulitan sendiri. Demikian juga dengan hidup membiara. Suster, bruder, pater, imam, juga kita tidak bisa lari dari tantangan dan kesulitan. Dan khususnya dalam kehidupan keluarga kita, membangun kebersamaan menjadi suami istri. Tantangan, persoalan, kesulitan yang kita hadapi di dalam keluarga tidak harus diselesaikan dengan perceraian. Perkawinan selalu diawali dengan kebahagiaan, namun terkadang harus berakhir dengan kehancuran. Mudah-mudahan kebahagiaan yang hari ini kita awali bersama di hari syukur pernikahan Anda berdua tidak menjadi sebuah kebahagiaan yang pura-pura. Dan juga persatuan Anda berdua yang hari ini dihantar oleh Tuhan sendiri maju ke depan altarnya bukanlah sebuah cinta yang berpura-pura. Bangunlah komitmen Anda berdua di atas dasar cinta itu sendiri. Kita boleh hidup dalam cinta kasih, tetapi kalau tidak diperkuat oleh komitmen itu sendiri, maka tidak ada arah dan tujuan yang jelas. Karena itu, perkuatkanlah cinta Anda berdua yang telah dipersatukan oleh kebesaran cinta kasih itu sendiri dengan komitmen yang kokoh, teguh, dan kuat. Bisakah tidak? Ya bisa. Bisakah tidak? Bisa. Ya. Demikian juga kita yang lain. Ya, jadi cinta itu bukan hanya bahwa harus kita membangun hidup bersama dulu baru dilandasi oleh cinta. Relasi persaudaraan kita, hidup bersama kita,
di dalam kehidupan menggereja, kehidupan bermasyarakat. Dimanapun kita berada, kita hadir bekerja dan berkarya, kita sesungguhnya harus menghadirkan kebesaran kasih Allah itu sendiri. Ingat, jangan mata hanya melotot dan saya. Jadi hari ini kita semua ada di sini itu kenapa? Karena kasih. Kalau memang benci, maka kita tidak semua hadir di sini. Ya. Karena itu, dimanapun kita hidup, ada dan berkarya, hadirkanlah kebesaran kasih itu. Tunjukkanlah bahwa kasih Allah kebesarannya itu hadir, ada tinggal di dalam diri kita. Karena itu, nilai penting yang perlu kita tunjukkan adalah kesaksian kita yang nyata akan kebesaran kasih Tuhan itu sendiri. Bagaimana saya bisa menghadirkan kebesaran kasih Allah di dalam hidup saya kalau setiap hari saya hanya berkelahi terus? Berkelahi habis, saya mencintai kamu. Ya, ingat itu. Berkelahi habis, baku pukul, saya sayang kamu. Atau dia pergi tampar dia pun pasangan, habis pasangan menangis, tidak, itu saya sayang kamu. Coba saya tampar satu kali baru bilang saya sakit. Ya. Coba saya tampar harus sudah. Bagaimana? Rasa bagaimana? Saya sayang kamu. Ini saya yang tidak dengan tulus hati, saya yang pura-pura. Ingat, tadi Paulus mengatakan kasih, janganlah berpura-pura. Harap berdua tidak membangun kasih dalam kepura-puraan karena hanya mau mendapatkan satu sama lain. Lalu mulai baku tipu, di sini juga tipu, di sini juga tipu. Dan hasil baku saling tipu itu akan kedapatan hadir pada saat kita hidup bersama membangun rumah tangga kita. Itu akan nampak. Karena itu ingat, mengasihi dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Begitu ya Bapak ya? Siap? Siap? Siap. Harap jangan hanya siap hari ini, besok tidak siap. Baik, Bapak, Mama, Saudara, Saudari yang terkasih, menyadari akan pentingnya kasih Tuhan itu sendiri. Maka saya mengajak kita sekalian untuk senantiasa selalu menghayati hidup panggilan kita di atas dasar kasih Tuhan itu sendiri. Hanya dalam kasih kita sungguh-sungguh mengalami kedamaian, kebahagiaan, dan persatuan serta persaudaraan di antara kita. Kita hanya bisa merasa damai, hanya bisa merasa bahagia kalau ada kasih. Dan kasih itu hanya bisa bertumbuh dan berkembang di dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh membawa diri kita dan selalu menyadari akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa kasih yang paling pertama kita terima adalah dari Tuhan itu sendiri. Karena itu jangan pernah lupa Tuhan. Ingat, halo kedua mempelai, jangan lupa Tuhan. Banyak pasangan habis berkat, bebas merdeka. Bebas. Karena dia sudah bebas, tadi sudah berkat. Jadi Tuhan juga dia bebaskan. Dia bebaskan Tuhan dari kehidupannya. Ingat pesan Paulus hari ini ya, bertekunlah selalu dalam doa. Dan harus selalu tetap menyadari bahwa perkawinan itu sendiri adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan hari ini Anda membawa diri Anda bersama dengan Tuhan kepada pemilik dari perkawinan itu sendiri, mendapat berkat dan restu dari. Semoga janji setia, cinta di antara Anda berdua yang hari ini disahkan dan diteguhkan oleh Allah sebagai pemilik dari pernikahan itu sendiri, senantiasa selalu membuat Anda lebih kokoh, lebih teguh, lebih kuat membangun hidup bersama Anda berdua sebagai suami istri sampai kekal. Akhirnya saya mengucapkan profisiat dan selamat memasuki hidup rumah tangga yang baru. Tuhan memberkati kita sekalian.
Amin. bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali pada hari ini. Bapa dan Mama tersayang, pada hari yang bahagia ini, dari lubuk hati yang paling dalam, saya, anak Bapa dan Mama, menyampaikan limpah terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang, serta segala perhatian yang telah saya terima sejak lahir hingga kini. Hari ini, oleh karena cinta, diiringi restu, perkenankan saya bersama pilihan hati saya mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup, membentuk satu rumah tangga baru. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapa dan Mama atas budi baik dan pengabdiannya. Kami tak sanggup membalas semuanya. Karuniakanlah kepada mereka rahmat kesehatan jiwa dan raga, serta usia yang panjang dan kesuksesan dalam segala karya. Berkatilah mereka dalam karya dan pengabdiannya. Demi Kristus Tuhan kami. Ya Allah, sumber kita kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kepercayaan ini. Engkau telah menitipkan anak-anak kami untuk dibesarkan dan dididik menjadi putra dan putri. Hari ini dengan tenang kami datang ke hadapanmu, menyerahkan mereka kepada kebijaksanaan-Mu yang ilahi. Mereka telah dewasa dan dengan keadaan bebasnya mereka telah saling memilih menempuh jalan hidupnya menjadi suami istri dengan memilih kedua dengan restu-Mu. Ini kami mohon kepadamu, berkenan kami dan meneguhkan pernikahan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kedua, mempelai yang berbahagia. Kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bapak Pastor yang kami kasihi, dengan bimbingan Tuhan, kami telah memilih dan memutuskan bersama sebagai teman hidup. Pilihan ini telah mendapat restu dari orang tua. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik. Terima kasih atas pernyataan kalian. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kepada saksi.
Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan ini menurut adat gereja Katolik? Setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan. Karena itu, kami mendukung permohonan mereka. Kedua mempelai, Aplonaris Aristo Varani dan Lucia Maria Lourdes Fuxson yang berbahagia, setelah mengadakan penyelidikan dan penelitian seperlunya, serta dikuatkan pernyataan para saksi, saya selaku pejabat gereja menerima permohonan ini. Akan tetapi sebelumnya, perkenankan saya untuk bertanya kepada saudara-saudari sekalian di hadapan para saksi dan hadirin tentang keikhlasan hati kalian berdua. Kedua mempelai, Aplonaris Aristo Varani dan Lucia Maria Lourdes Fuxson, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, dengan ikhlas hati. Selama menjalani perkawinan ini, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan dan menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Aplonaris Aristo Varani, memilih engkau, Lucia Maria Lourdes Fuxson, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Lucia Maria Lourdes Fuxson, memilih engkau, Aplonaris Aristo Varani, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Aplonaris Aristo Varani, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Lucia Maria Lourdes Fuxson, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lucia Maria Lourdes Fuxson, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Aplonaris Aristo Varani, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan ini Aplonaris Aristo Varani dan Lucia Maria Lourdes Fuxson sudah dikukuhkan secara resmi menjadi suami istri yang sah. Kita bersyukur dan berterima kasih atas sakramen pernikahan yang hari ini sudah mereka terima. Oh
Siapa nama anak ini? Immanuel Alexis Parani. Emmanuel, aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berdoa saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahan serta semua niat, wujud intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang penuh kasih, perkenankanlah kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai lambang segala usaha dan karya kami. Sudilah Bapa menyatukannya dengan korban Kristus Putra-Mu, agar daripadanya kami pun memperoleh semangat kesetiaan dan penyerahan diri seperti yang dimiliki Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah dan berkat-Nya atas
hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu lagi. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah memutuskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gerejanya. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki, dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman ayuba. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dianugerahkan dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Lucia Maria Lourdes Fuchson dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya, Aponaris Aristofarani, tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebaikan, dan boleh melihat cucu-cucu mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Engkau
telah mempersatukan dalam perkawinan suci ini. Lindungilah dan tuntunlah mereka di mana saja mereka berada, dan semoga Engkau tetap menjadi sandaran mereka, serta hatimu yang penuh cinta kasih menjadi pelabuhan yang aman dan damai bagi mereka dalam keadaan apa saja, kapan dan dimanapun mereka berada. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Tuhan bersama rohmu. Semoga Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Amin. Semoga kedua mempelai Aplonaris Aristobarani dan Lucia Maria Lourdes Hudson diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
suci